Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 dari mata pelajaran fisika. Di sini kami akan menjelaskan tentang AC pada hubungannya dengan termodinamika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ijaz Zainal Mutakin. Nah, simaklah beberapa video ini tentang penjelasan AC. Oke, yang pertama di sini ada pengertian dari AC. Air conditioner atau dengan singkatan AC ialah suatu alat atau mesin yang dapat membantu mengatur suhu dalam ruangan, mengatur kelembaban serta kualitas udara dalam ruangan tersebut. Selanjutnya ada hubungan AC dengan hukum termodinamika. AC atau air conditioner merupakan salah satu contoh penerapan hukum termodinamika, khususnya hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Bunyi hukum termodinamika 1, energi dalam suatu sistem besarnya tetap kecuali jika diubah dengan melakukan kerja atau pemanasan. Hukum pertama juga disebut sebagai hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat ditransfer dengan berbagai cara. Bunyi hukum termodinamika kedua. Hukum termodinamika kedua memberi batasan-batasan tentang arah yang dijalani suatu proses, yang sekaligus kriteria anggota apakah proses itu reversible ataupun bolak-balik atau irreversible. Hukum termodinamika kedua menyatakan kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak dapat mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Selanjutnya, siapa sih yang menemukan AC itu? Ternyata Michael Faraday menemukan cara baru mendinginkan udara dengan menggunakan gas amonia. Dan pada tahun 1842, seorang dokter ini menemukan cara mendinginkan ruangan di rumah sakit Apalachicola yang berada di Florida, Amerika Serikat. Selanjutnya, apa sih kegunaan AC itu? Ternyata AC pada saat ini digunakan untuk mendinginkan ruangan yang sangat bermanfaat, terutama untuk ruangan yang terletak di kota-kota besar. Karena memang cuaca perkotaan yang panas dan sirkulasi udara yang buruk, AC adalah alat yang sangat membantu untuk mendinginkan suhu panas ruangan tersebut. Oke semuanya, kita di sini telah sampai di video intinya, yaitu cara kerja AC. Simaklah video berikut ini. Pernahkah terbesit dalam pikiran kalian, udara dingin dari AC itu asalnya dari mana ya? Padahal udara luar biasanya lebih panas. Lalu bagaimana AC ini bisa dingin dari udara satu ruangan bisa dingin? Di video ini kita akan membahas semua hukum-hukum fisika di balik sistem AC. Jadi sistem AC menggunakan prinsip-prinsip termodinamika. Udara yang keluar dari kotak AC ini asalnya dari ruangan itu sendiri. Jadi AC ini sebenarnya cuma mensirkulasi udara di dalam ruangan. Namun agar udara yang disirkulasi berhasil turun suhunya, ada komponen tambahan yang namanya evaporator. Evaporator ini punya suhu yang sangat dingin. Sesuai hukum termodinamika, panas atau kalor akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah, sehingga mencapai keseimbangan. Ketika udara disirkulasikan lewat evaporator, akan terjadi perpindahan panas karena suhu udaranya lebih tinggi. Maka kalor-kalor dari udara ini akan pindah ke evaporator. Karena udara kehilangan banyak kalor, maka suhu udara tersebut akan mengalami penurunan, sehingga udara yang telah melewati evaporator suhunya jauh lebih dingin. Nah, situlah udara dingin AC berasal. Tapi proses ini hanya berlangsung sementara. Seperti yang saya katakan tadi, perpindahan kalor ini merupakan proses alami untuk mencapai keseimbangan. Suhu udara memang menjadi dingin, tetapi evaporatornya suhunya jadi naik karena menerima kalor. Lama-kelamaan, suhu evaporatornya akan sama dengan suhu udara yang melewatinya. Inilah keseimbangan yang saya maksud, sehingga tidak terjadi lagi perpindahan kalor alias proses penyaringan udara akan berhenti. Agar proses pendinginan udara ini terus berlanjut, maka suhu evaporatornya harus dijaga agar selalu dingin. Bagaimana caranya? Kalau dari udara yang pindah evaporator akan dipindahkan lagi ke komponen yang namanya kondensor. Kondensor ini bentuknya hampir mirip seperti evaporator, namun lebih lebar dan lebih pipih. Letaknya ada pada box AC bagian luar. Kondensor juga punya kipas untuk menghembuskan udara agar melewati kondensor tersebut.
Jadi lalu bagaimana perpindahan panasnya dari udara dalam ruangan akan pindah ke evaporator. Lalu panas di evaporator dikirimkan ke kondensor. Kemudian kipas kondensor menghembuskan udara untuk melalui panas Harry kondensor, sehingga panas dalam kondensor bisa dikeluarkan ke udara bebas. Sirkulasi kalornya memang sesimpel itu. Ujung-ujungnya panas akan dikeluarkan ke udara luar oleh hembusan udara pada kondensor. Tapi bagaimana mungkin panas dari evaporator yang suhunya masih lebih rendah dari udara luar bisa dipindahkan ke udara yang suhunya lebih tinggi? Manusia itu kan halnya dari tinggi ke rendah, sementara ini evaporator masih lebih dingin. Otomatis kalornya masih lebih sedikit dibandingkan udara yang hembusannya di kondensor. Lalu kenapa kalor ini bisa mengalir ke kondensor maka dikeluarkan ke udara luar? Ini berarti menambah kodratnya karena kalor mengalir suhu rendah ke tinggi. Ternyata itu semua disebabkan karena fluida untuk memindahkan panas dari evaporator ke kondensor. Itu bukan fluida biasa. Ini disebut refrigerant atau freon. Freon itu gas yang unik karena gas ini mempunyai perbedaan temperatur berdasarkan nilai tekanannya. Jadi kalau freon punya tekanan tinggi maka suhunya cenderung panas. Namun ketika tekanannya rendah, suhu freon bisa sedingin batu es. Jadi konsepnya freon dalam sistem AC harus diatur tekanannya. Untuk membuat itu semua, maka di antara kondensor dan evaporator diberikan dua komponen tambahan. Kompresor untuk menaikkan tekanan dan kartu ekspansi untuk menurunkan tekanan. Kompresor letaknya setelah evaporator. Jadi mulanya freon akan mendinginkan evaporator, lalu evaporator akan menyerap panas dari udara dalam ruangan. Panas yang diserap oleh evaporator akan dialirkan ke kondensor melalui teori ini, sehingga freon yang mengalir keluar evaporator tekanannya rendah tapi suhunya lebih tinggi dari freon sebelum evaporator. Tapi suhu freon ini masih lebih dingin dibandingkan udara yang dihembuskan di kondensor. Supaya freon lebih tinggi dengan presentasi kalor tetap, tekanan freon akan dinaikkan oleh kompresor. Freon yang dikongres ini membuat molekulnya semakin berhimpitan, sehingga semakin banyak freon masuk ke kondensor. Tiap molekul kali ini membawa kalor. Jadi semakin banyak molekul yang dikumpulkan, maka semakin banyak juga kalor yang terkumpul. Karena jumlah kalor di kondensor ini banyak, itu membuat suhunya jadi naik bahkan melebihi suhu udara dari luar. Dan baik evaporator dan kondensor ini terbuat dari konduktor, jadi perpindahan panasnya bisa terjadi karena ikatan uap bocor. Jadi ketika kipas kondensor menghembuskan udara melewati kondensor, terjadi perpindahan panas dari kondensor ke udara luar, sehingga freon yang mengalir keluar dari kondensor ini punya kalor yang lebih sedikit. Lalu freon akan melewati katup ekspansi. Di sini freon akan dilepaskan ke pipa yang lebih besar, sehingga tekanannya turun drastis. Penurunan tekanan itu akan mengurangi jumlah molekul yang mengalir di pipa ini. Karena jumlah panasnya sedikit, maka akalnya juga lebih sedikit. Sehingga suhu fill di sini maka sedingin es batu karena kalornya sangat sedikit. Hal itu membuat freon mampu mendinginkan evaporator untuk siklus yang berikutnya. Jadi sirkulasi tersebut akan berulang-ulang selama AC dinyalakan, sehingga udara dingin akan tercipta selama tidak ada kebocoran freon ke udara luar. Selanjutnya di sini ada kekurangan dan kelebihan pada AC. Kelebihan pada AC yaitu AC mampu mendinginkan dan menyejukkan ruangan dengan lebih cepat daripada kipas angin. Hanya tunggu beberapa menit, ruangan yang sebelumnya panas akan sejuk seketika. Menggunakan AC untuk menyejukkan ruangan juga bisa membantu kamu terlindung dari dehidrasi. Sedangkan kekurangannya, AC membutuhkan daya listrik yang besar. Konsumsi daya listrik yang besar ini bisa mengakibatkan biaya listrik di rumah menjadi meningkat, apalagi jika menggunakan AC hingga seharian. Selain penggunaan listrik yang besar, menggunakan AC juga bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita. Kesimpulan pada video ini, pada intinya prinsip pendingin udara pada AC melibatkan siklus refrigerasi, yakni udara didinginkan oleh refrigerant atau pendingin, biasanya freon. Lalu freon ditekan menggunakan kompresor sampai tekanan dan suhu udaranya naik. Proses tersebut berjalan berulang-ulang sehingga menjadi suatu siklus yang berfungsi mengambil kalor dari udara dan membebaskan kalor ini ke tempat lain, semisal di luar ruangan. Terima kasih atas perhatian dari video ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.